Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membuat podcast mengenai G30 SPKI. Sebelumnya perkenalan saya Pak. Nama saya Muhammad Tegrianto. Nama saya Faris Alvin dan nomor presensi 12. Dan selamat datang di podcast kita kali ini. Kita akan membahas peristiwa yang penuh kontroversi dalam sejarah Indonesia, yaitu G30 SPKI. Pasti banyak dari kita yang pernah mendengar tentang peristiwa ini. Tapi di sini kita akan mencoba melihat dari berbagai sisi dan mungkin menyingkap menyimpan beberapa misteri di baliknya. Gimana sih semuanya? Siap banget. Peristiwa ini selalu menarik untuk dibahas. Terutama karena masih adanya banyak ketidakpastian dan pembahasan. Ayo pandangan, tuh tangan kumpul. Ya, kalau itu nggak Tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam 30 September 1965 itu. Setuju. Banyak dari kita tahu bahwa G30 SPKI itu berujung pada pembunuhan beberapa jenderal TNI. Tapi alasan dan latar belakangnya masih menjadi perdebatan. Apakah ini murni gerakan yang direncanakan oleh PKI atau ada faktor lain yang terlibat? Nah, ada yang berpendapat ini adalah kudeta yang dirancang PKI. Namun ada teori juga yang apa ya? Mungkin menyebutkan keterlibatan aktor-aktor lain bahkan internasional. Jadi mari kita telusuri lebih dalam lagi. Untuk memulai, kita perlu memahami latar belakangnya terlebih dahulu. Mungkin pada malam 30 September itu dini hari terjadi operasi penculikan terhadap 7 perwira militer Indonesia. Gerakan 30 September, operasi ini berujung pada pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI. Betul. Peristiwa ini sangat mengejutkan publik karena para jenderal yang diculik adalah tokoh penting dalam militer. Setelah peristiwa ini muncul berbagai tuduhan yang mengarah kepada PKI sebagai datang di balik aksi tersebut. Ya. Dan yang paling menarik adalah ada banyak teori di sekitar siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Selain PKI, ada yang menyebutkan bahwa bisa jadi ada keterlibatan pihak-pihak dari dalam militer sendiri atau bahkan intelijen asing. Teori-teori itu memang berkembang. Bahkan beberapa sejarawan menyebut adanya keterlibatan pihak internasional atau pihak-pihak dari negara yang merasa terancam dengan meningkatnya pengaruh komunis di Indonesia. Nah, peristiwa ini dampaknya juga sangat besar. Setelah G30 PKI terjadi gerakan anti PKI besar-besaran yang berujung pada terhadap Indonesia dan basis PKI di seluruh Indonesia. Benar. Pemberitahuan pembersihan ini dikenal dengan istilah pembersihan anti komunia. Ya. Yang melibatkan penangkapan Salah. sorry.
Ya, pengasihan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI. Ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia. Ya, dampaknya nggak hanya pada PKI saja, tapi juga pada kebebasan berekspresi dan kondisi sosial politik di Indonesia selama era Orde Baru. Banyak keluarga yang anggotanya dituduh terlibat jadi terstigma dan tertekan. Ya, misalnya sekarang pas pemakaman peristiwa itu masih terasa sebagian orang ada yang juga berpendapat mengenai informasi yang ada di masyarakat mengenai GBBS. Selama ini terkesan sepihak dan banyak yang tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, sekarang kita coba bahas ya, kenapa peristiwa ini masih menjadi kontroversi. Apa saja sih pandangan yang berbeda soal G13 PKI? Salah satu alasannya adalah selama era Orde Baru, informasi soal ketiga apa? Misalnya 30 SPKI disampaikan hanya dalam satu versi. Versi ini menyatakan bahwa PKI adalah dalang utama dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah. Dan karena itu diajarkan di sekolah dan ditayangkan dalam film, pandangan publik terhadap PKI menjadi sangat negatif. Sementara seiring dengan berkembangnya demokrasi, banyak pihak mulai mempertanyakan narasi tersebut dan mencari informasi alternatif. Betul. Apalagi sekarang beberapa dokumen secara sudah dibuka, termasuk dari sumber internasional yang menunjukkan bahwa mungkin ada peran lain yang terlibat. Tapi tentu saja penelitian saat ini masih berlanjut. Nah, itu kan ada penculikan 7 jenderal 1 perwira ya. Itu 7 jenderalnya menurut saat ini siapa aja? Saya tahunya cuma 3 aja sih mas. Satu Jenderal Ahmad Yani, Pierre Tendean, sama DI Panjaitan. Gitu enggak? Oh, saya nggak tahu, Pak. Aku harus belajar lagi secara mas. Setelah dia mas sejarah. Oke, saya juga nggak tahu mas. Sama. Saya juga nggak tahu. Oh, ayo. Mungkin Nah, itu G30 SPKI itu kayaknya terjadinya itu gimana ya? Berarti pembunuhan berencana gitu ya mas? Iya, judulnya itu sekitar jam 3 pagi oleh ya oleh kelompok Cakra Birawa dibawa ke lubang buaya. Enggak. buaya. Berarti itu lubang itu ada buaya aja gitu mas? Ya mungkin gitu. Kalau Buaya itu cuma istilah doang. Istilah. Berarti itu kan berarti itu lubang buaya itu semacam sumur ya mas? ya semua. Sumur terus jadi itu di apa? Ya itu para jenderal dimasukkan di situnya. Satu-satu gitu mas? Iya. Jadi pakai sampah, terus sampahnya itu kalau udah naik ditanam ini tuh mas pohon pisang. Waduh. Komunis. Apa yang dari PKI? Panjang PKI apa ya? Itu pedagang keliling Indonesia. Kita udahan aja ya. Kenapa? Kamu sukanya makan beng-beng langsung. Tapi papaku setujunya beng-beng dingin. Maafin aku. Beng Beng, 4 kelezatan dalam 1 gigitan. Beng Beng memang satu, Makannya yang beda. haruskah kita lantas pisah meski sama-sama suka Beng Beng. PKI itu Partai Komunis Indonesia. Mas. Oh.
Iya, berarti saya salah ya baca ya. Salah. Makanya jangan. Nah, jadi dari semua yang kita bahas, jelas bahwa G30 SPKI adalah peristiwa yang kompleks. Masih banyak yang belum diketahui dan mungkin belum perlu waktu lebih lama untuk benar-benar memahami apa yang telah terjadi. Ya, semoga dengan semakin banyaknya riset dan keterbukaan informasi, kita bisa memahami secara kita dengan lebih baik dan mengambil pelajaran darinya. Oke. Ya, yang penting kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga informasi yang kami berikan memberi manfaat kepada teman-teman semua. Ya, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing untuk arwah para jenderal yang telah dibunuh. Dan masih dibunuh. Berdoa mulai. Berdoa susah gitu. Amin. Oke, Dan thank dari you. kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Alright.